Bagi orang-orang yang mengikuti tarekat, memiliki niat hanya untuk mengharapkan ridho Allah, sebagaimana selalu diucapkan dalam setiap munajatnya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifata. Ya Allah, hanya Engkaulah yang kumaksud dan hanya keriduan Engkaulah yang aku cari. Berilah aku cinta untuk mengenalmu dengan sempurna. Hal inilah yang membedakan saat kita belajar ilmu hikmah dan ilmu gaib, di mana keduanya memang memiliki niat khusus saat mempelajarinya. Meskipun demikian, ada kalanya saat seseorang belajar tarekat, merasakan efek yang sama saat belajar ilmu hikmah dan ilmu gaib. Tetapi hal itu bukanlah tujuan utama tarekat. Belakangan ini memang banyak tersebar di masyarakat adanya kelompok, perguruan, dan padepokan yang seolah-olah mengajarkan tarekat. Namun dalam kenyataannya, mengajarkan kesaktian, kedikjayaan, kekayaan, dan lain-lain. Tentu saja hal ini merupakan pencampur adukan dengan ilmu-ilmu gaib atau kebatinan yang berseberangan dengan niat awal para murid yang ingin belajar tarekat. Perubahan niat hanya akan menjadi hijab antara hamba dengan Tuhannya. Dalam tarekat, seringkali ditekankan bahwa istiqomah jauh lebih utama dibandingkan 1000 karomah. Memasuki dunia tarekat memang merupakan nikmat tersendiri. Melalui tarekat, kita dapat membersihkan hati dan mendapatkan ketenangan hidup. Di samping itu, senantiasa merasa lebih dekat dengan Allah dan selalu berharap mendapat ridhonya. Disinilah seringkali terjadi terbukanya hijab hingga dapat mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi. Dalam bertarekat, terdapat pula prinsip dasar yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu kemutlakan menjalankan syariat. Tidak akan sampai kepada tingkatan hakikat atau ma'rifat tanpa syariat. Hal ini mencontoh suri tauladan Rasulullah. Meskipun beliau makhluk paling mulia di sisi Allah, tetapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat ataupun ibadah syariat lainnya. Prinsipnya adalah tidak ada toleransi untuk syariat. Semua murid harus mengerjakan dan melaksanakan semua ibadah syariat. Lataif dalam pada itu salah satu disiplin ilmu tarekat, yaitu mengajarkan seputar lataif atau zat esensi halus. Salah satu disiplin ilmu tarekat yaitu mengajarkan seputar lataif atau zat esensi halus. Disebutkan bahwa dalam diri manusia terdapat 7 titik atau posisi lataif. Apabila kita bersihkan dengan zikrullah, maka kita akan mendapatkan salah satu rahasia Allah di setiap lataifnya. Melalui proses latihan yang rutin dan bertahap, maka ketujuh lataif ini akan hidup. Ciri dasar lataif ini telah hidup yaitu adanya semacam getaran atau kedutan yang agak lama di bagian lataif tersebut. Ketujuh lataif tersebut adalah latifatul nafsun natiqah, latifatul akhfa, latifatul khafi, latifatul ruh, latifatul syir, latifatul qalbi, dan latifatul kul jasad. Secara kebetulan, kami pernah mengikuti dan sedang mengikuti tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah bersama beberapa teman yang mempelajari seputar lataif ini. Namun demikian, pembahasan untuk setiap lataif tersebut memang cukup panjang dan rumit, dan tidak mudah dijelaskan secara gamblang. Kami mencoba mengulas rahasia lataif ini bersama salah seorang teman kami yang lebih mengetahui perbedaan-perbedaan prinsipil dari lataif tersebut. Dengan kata lain, tidak sekedar membahas letak atau posisi titik-titik lataifnya, melainkan juga perbedaan dan keterkaitan antara lataif yang satu dengan lataif yang lainnya. Yang pertama, kita akan membahas latifatul nafsun natiqah. Latifatul nafsun natiqah atau latifan nafs, letak atau posisinya 2
di antara alis mata. Lataif ini berkaitan dengan otak jasmani dan otak gaib. Dalam lataif ini terdapat beberapa sifat buruk atau majmumah seperti gemar menghayal, panjang angan-angan, dan peragu. Karena berkaitan dengan lataif yang lainnya, maka diperlukan sedikit penjelasan untuk hal ini. Ambil contoh, panjang angan-angan adalah sebuah keinginan yang tidak tertuju, tetapi hanya sekedar menghayal. Misalkan keinginan menjadi kaya atau hidup berlimpah. Keinginan semacam ini bersifat global luas dan butuh waktu yang tidak sebentar untuk mencapainya. Berbeda dengan sebuah keinginan yang tertuju dan cenderung realistis. Misalkan, keinginan memiliki ponsel, motor, atau rumah. Pada saat keinginan itu muncul, kondisi ekonomi lebih realistis, meski tetap membutuhkan waktu untuk mendapatkannya. Contoh lain, seorang pengangguran yang menginginkan ponsel tentu jauh lebih realistis dibandingkan menginginkan rumah. Harus pula dibedakan antara panjang angan-angan dan cita-cita. Dampak dari panjang angan-angan semacam tersebut biasanya melahirkan sifat kemalasan. Angan-angannya tidak membuatnya bangkit untuk bekerja atau semangat memulai usaha, melainkan hanya sekedar berangan-angan. Apabila terjadi hal demikian, maka hal itu menunjukkan bahwa lataif nafs tidak hidup atau tidak bekerja. Dengan kata lain, sifat malas, panjang angan-angan, dan lain-lain berkaitan dengan tidak hidupnya lataif nafs. Hayalan dan panjang angan-angan tersebut harus ditundukkan atau mengalihkannya. Hayalannya hanya tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itu, lataif nafs harus dihidupkan melalui zikrullah. Adapun zikir untuk menghidupkan lataif nafs adalah dengan memperbanyak istighfar, kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan memperbanyak membaca sholawat. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Saat zikir, pusatkan bacaan zikir tersebut pada titik lataif nafs. Tujuan daripada zikir ini adalah agar muncul sifat mahmudah, seperti jiwa yang tentram dan pikiran tenang. Apabila lataif nafs ini hidup, maka dengan sendirinya akan lebih bersikap realistis dalam menghadapi hidup. Contoh untuk hal ini dapat kita lihat terhadap orang-orang secara ekonominya sederhana, tetapi dapat menjalaninya dengan bahagia, seolah-olah tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada hakikatnya, orang-orang semacam ini telah hidup lataif nafsnya. Demikianlah itu salah satu pembahasan dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami sedang sama-sama belajar. Sampai berjumpa kembali di video dan cerita pembahasan selanjutnya.